Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Refliasya Malarana dengan NIM 333210015 dari kelas A Kimia Dasar, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tentang materi kinetika kimia part 1. Yang pertama ada pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah seberapa cepat atau lambatnya proses reaksi berlangsung dengan satuannya molar per second. Laju reaksi memiliki dua hal penting, yaitu bertambahnya konsentrasi dari produk dan berkurangnya konsentrasi dari reaktan. Sebagai contoh reaksi, A menjadi B, di mana A sebagai reaktan dan B sebagai produk. Karena konsentrasi A terus berkurang dan konsentrasi B terus bertambah seiring berjalannya waktu, maka laju perubahan konsentrasi masing-masing dapat ditentukan sebagai berikut. PA sama dengan min delta konsentrasi A per delta T, dan PB sama dengan plus delta konsentrasi B per delta T, di mana tanda min menunjukkan pengurangan konsentrasi A pada reaktan dan tanda plus menunjukkan peningkatan konsentrasi B pada produk. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada luas permukaan, konsentrasi, suhu, pengaruh tekanan, dan katalis. Luas permukaan. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Maka kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Sebagai contoh, dapat kita lihat di sini ada serbuk vitamin C dan tablet vitamin C yang dilarutkan. Dari hasil yang kita peroleh, dapat dilihat bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi daripada tablet vitamin C biasa. Mengapa demikian? Karena pada serbuk vitamin C di setiap butirnya memiliki bidang sentuh masing-masing. Maka kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin besar, sehingga laju reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Sedangkan pada tablet vitamin C biasa, hanya terdapat beberapa bidang sentuh. Kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin kecil, dan laju reaksi yang terjadi akan semakin lambat. Lalu ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan atau partikel, sehingga reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi per reaksi akan memicu terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Dan sebaliknya, jika konsentrasi per reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan antara partikel akan semakin kecil, sehingga laju reaksinya akan menurun. Lalu ada suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik pada partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak, dan kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin besar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik pada partikel-partikel akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin kecil, dan laju reaksinya pun akan semakin lambat. Kemudian ada pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan bisa terlihat pada reaksi kimia yang apabila melibatkan reaksi gas. Peningkatan tekanan pada reaksi yang melibatkan berupa reaksi gas akan meningkatkan laju reaksinya. Pengaruhnya tidak terlihat pada reaksi yang melibatkan zat cair dan padat. Dan yang terakhir ada katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel-partikel agar tumbukannya menciptakan suatu reaksi. Dengan adanya katalis, partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi penambahan katalis ini dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan.
Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat, karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan. Reaksi pada senyawa ionik akan lebih cepat karena senyawa ionik tersusun atas dua unsur, yaitu ion positif dan negatif. Sedangkan senyawa kovalen akan bereaksi lebih lambat, karena biasanya hanya tersusun atas satu unsur saja, yaitu ion negatif. Selanjutnya ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Hukum laju reaksi atau Direct Law menunjukkan korelasi antara laju reaksi P terhadap konstanta laju reaksi K dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau order reaksi. Hukum laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. A kecil A besar plus B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar plus D kecil D besar. Dan P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. X dan Y adalah bilangan perpangkatan atau order reaksi yang hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Nilai X maupun Y tidak sama dengan koefisien reaksi A dan B. Bilangan perpangkatan X dan Y memperlihatkan pengaruh konsentrasi reaktan A dan B terhadap laju reaksi. Order total atau order keseluruhan atau tingkat reaksi adalah jumlah order reaksi reaktan secara keseluruhan. Dalam hal ini, order total adalah X plus Y. Selanjutnya, menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi hanya dapat dinyatakan berdasarkan data hasil percobaan dan tidak dapat dituliskan hanya dari persamaan reaksi. Berdasarkan data tersebut, order reaksi dan konstanta laju reaksi atau K dapat ditentukan. Persamaan laju reaksi ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat dan dipangkatkan order reaksinya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Pada reaksi 2A plus B menghasilkan C, diperoleh data sebagai berikut. Pada percobaan pertama, konsentrasi A 0,01, konsentrasi B 0,02, dan laju reaksinya 0,4 molar per detik. Lalu pada percobaan kedua, konsentrasi A 0,02, konsentrasi B 0,02, dan laju reaksinya 0,8 molar per detik. Dan pada percobaan ketiga, konsentrasi A 0,01, konsentrasi B 0,08, dan laju reaksinya 0,8 molar per detik. Maka tentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Lalu kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama kita mencari order reaksi terhadap A dan B. Dapat kita tulis P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Maka persamaannya P2 per P1 sama dengan K dikali konsentrasi A2 pangkat X per K dikali konsentrasi A1 pangkat X dikali konsentrasi B2 pangkat Y per konsentrasi B1 pangkat Y. Maka kita masukkan nilainya. 0,8 per 0,4 sama dengan K dikali 0,02 pangkat X per K dikali 0,01 pangkat X dikali 0,02 pangkat Y per 0,02 pangkat Y. 0,8 dan 0,4 ini kita dapat dari laju reaksi pada percobaan kedua dan pertama. 0,02 ini kita dapat dari konsentrasi A pada percobaan kedua. Sedangkan 0,01 ini kita dapat pada konsentrasi A pada percobaan pertama. Dan 0,02 ini kita dapat dari konsentrasi B pada percobaan kedua dan pertama. Kemudian ini kita coret, maka nilai yang kita dapatkan 2 sama dengan 2 pangkat X. X sama dengan 2 per 2, X sama dengan 1. Jadi order reaksi A adalah 1. Selanjutnya kita mencari order reaksi B. Maka persamaannya P3 per P1 sama dengan K dikali konsentrasi A3 pangkat X per K dikali konsentrasi A1 pangkat X dikali konsentrasi B3 pangkat Y per konsentrasi B1 pangkat Y. Maka tinggal kita masukkan saja nilainya. 0,8 per 0,4 sama dengan K dikali 0,01 per K dikali 0,01 dikali 0,08 pangkat Y dikali 0,02 pangkat Y. Karena ini pangkat 1, maka nilai tidak perlu kita tulis.
Lalu ini kita coret, lalu nilai yang kita dapatkan 2 sama dengan 4 pangkat Y sama dengan 2/4, Y sama dengan 1/2. Jadi order reaksi B adalah 1/2. Setelah kita mendapatkan nilai order reaksi A dan B, maka kita dapat menentukan persamaan laju reaksinya. P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Maka tinggal kita masukkan saja nilainya. P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat setengah. Dan terakhir kesimpulan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar frekuensi tumbukan yang akan terjadi, sehingga semakin cepat laju reaksinya. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Peningkatan tekanan pada reaksi hanya melibatkan berupa reaksi gas yang akan meningkatkan laju reaksi. Dan penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.